Welcome to my channel. Halo, selamat datang guys di channel YouTube aku di Repots. Jadi di sini merupakan konten pertama aku. Sebenarnya bukan konten pertama sih. Aku udah sempat upload beberapa video juga, cuman nggak konsisten gitu. Jadi di video kali ini aku mencoba untuk mengundang teman-teman ataupun sosok-sosok yang nanti bisa memberikan semacam inspirasi ataupun motivasi buat kalian, dan juga ini disclaimer buat seru-seruan aja ya. Jadi buat kalian, sebelum kita lanjut, kalian boleh subscribe dan juga like video ini dan juga komen yang positif-positif ya. Nah oke guys, langsung aja di episode pertama kali ini dengan tema Independent Woman. Kita udah kedatangan sahabat kita yang sebenarnya nggak sahabat jauh banget karena kita termasuk saudara juga. Nanti gimana kelanjutan obrolan kita? Langsung aja ini kita sambut dia, Yulia Ningsih. Tepuk tangan, Mi Lisa. Penonton ribut di sana. Mi Lisa nggak mau tepuk tangan. Oke, aku manggilnya apa? Karena kita biasa bercanda manggilnya Njai sih sebenarnya. Cuman karena di sini kita panggil Yulia. Oke, Yulia. Jadi di sini apakah kisah Yulia selama mulai dia dari menekuni pendidikan sampai dengan sekarang dia kerja itu bisa menjadi inspirasi buat kalian semua? Langsung aja mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, Yulia Ningsih. Oke, halo teman-teman Repots. Perkenalkan, nama saya Yulia Ningsih. Sekarang saya menjadi karyawan swasta di PT Perkebunan Kelapa Sawit di daerah Di Mandailing Natal lah, iya, di khususnya. sekitaran kita sini juga ya. By the way, sebelum kita lanjut, aku juga mau ngucapin congrats karena dia baru aja engagement guys. Jadi aku dilangkahin tapi nggak masalah ya, namanya jodoh ya kan. Jadi mungkin lanjut aja ini, sebelum kita lanjut ke obrolan, Yulia, kita mungkin bahas dulu tentang kedekatan kita seperti apa. Sebenarnya aku sama Yulia ini merupakan keponakan dan omnya Iya, gitu ya. tapi kita deket banget, bestie. Karena jarak umur kita juga nggak terlalu jauh, Cuman 2 tahun. dua tahun. Gitu. Aku 97, dia 2000, cuman aku di akhir mau ke 98. Jadi kalau misalnya pun kita kayak keluar gitu, orang-orang anggap kayak ini pacaran ya gitu, kok sering bareng. Terus ada juga orang-orang gudang ngomong kan, Pak Puja waktu itu sempat gini, itu Jal siapa yang sama yang sering-sering kau bonceng, kok mirip gitu kan. Dan nggak cuma satu orang yang ngomong mirip ya kan. Bener sih, bener. Nah jadi dia ini merupakan anak pertama, cucu pertama juga, merupakan apa ya, pemegang tahta terbesar lah di keluarga gitu ya. Tapi mungkin kamu kan anak pertama kan, mungkin bisa diceritain gimana suka dukanya jadi anak pertama, karena katanya anak pertama itu harus yang benar-benar kuat gitu, ngomong adik-adiknya, bebannya juga beda sama anak yang lainnya gitu. Mungkin bisa diceritakan Yulia. Bener sih, anak pertama itu tuh gimana ya, dia harus jadi contoh buat adik-adiknya, harus jadi apa namanya, kuat dari mulai A sampai Z itu kita harus mengatur semuanya. Mungkin kalau misalnya orang tua cerita ya ke anak pertama, adik ceritanya ke anak pertama kayak gitu. Jadi bebannya menurut aku kuat banget sih gitu. Dan juga kamu harus menjadi contoh buat adik-adik Iya, kamu kan. benar, Apalagi benar. dia empat bersaudara. Bersaudara. Adiknya cewek 2, terus yang paling kecil cowok. Jadi adik-adik cewek itu pasti bakal ngelihat gimana sih kakaknya kayak gitu kan. Kalau misalnya kakaknya ini udah nggak bisa jadi panutan, otomatis mereka bakal keikut gitu loh. Oh, kakak aku aja kayak gini, nggak apa-apa lah aku gini, pasti boleh kayak gitu. Jadi kita memang benar-benar harus jadi contoh yang baik di keluarga, di teman-teman juga. Sekarang juga jadi karyawan juga harus jadi contoh yang baik juga di masyarakat gitu. Meskipun kadang suka ngeluh bekerja. Iya, Oke guys, mungkin sebelum kita lanjut ke topik, kita flashback dulu kali ya. Kan kita itu kayak waktu masih kecil itu selalu main-mainnya bareng gitu guys. Cuman kayak aku itu selalu kalau dia mau ikut aku tuh nggak usah, ngapain sih gitu. Aku nggak suka diintilin. Jadi dia itu kayak yang selalu nanti nangis ngadu sama bapakku kan. Jadi bapakku marahin aku gitu. Dia itu kesayangan bapakku karena cucu pertama juga mungkin kali ya.
Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin ada cerita untuk SMA dulu kali ya. Kita kan Iya, sama-sama iya, udah boleh, tahu boleh. kalau kamu itu SMA udah jauh dari keluarga, kamu Mm-mm, juga ngekos kan. Mungkin mm-mm. bisa diceritain apa sih strugglingnya kamu pertama ngekos, apakah ngerasain homesick, apakah sempet tuh cerita. Karena kita kalau ada apa-apa guys itu selalu teleponan, baik Iya, tentang pacar, tentang masalah, semua, tentang pendidikan. Yang kamu nelpon nangis waktu pertama kali apa pertama kali ngekos ya homesick Mm-mm, lah wajar iya, kan mungkin bisa diceritain terus kalau nggak salah sempet sambil jualan juga kan iya, sekolah. sempet sempet. Coba diceritain gimana dan Eh, kenapa kamu memutuskan akhirnya untuk sekolah di Sinunukan nggak yang di dekat ini di iya. SAPP gitu. Sebenarnya kalau diceritain dari awal itu, dulu kan kita waktu masih kecil, zaman SD SMP itu bisa dibilang kehidupan masih hoki gitu kan, kayak Mm-mm. mbah jualan ayam, Iya ya maksudnya benar-benar. kayak yang tercukupi lah semuanya Ah, gitu. ah, ah. Nah, tiba-tiba waktu jenjang SMP itu nggak tahu kenapa kan semuanya ekonomi jadi turun Iya banget ya gitu, jadi turun ngerasain banget banget sih. dan akhirnya eh, apa niatnya kan mau ikut tuh kuliah di SMK 1 Penyambungan kan. Nah, itu kan Iya ya. mau ada kayak aku pengen deh ikut sama Oom karena emang dari kecil kita bareng terus, pengen ngikut terus gitu. Nah, akhirnya orang tua ngomong kalau ya ekonomi kita sekarang lagi nggak stabil nih gitu kan lagi Biaya gini gitu jadi ya. gimana nggak mungkin di sana cari yang sekolah deket-deket aja gitu itu awal mulanya. Setelah itu kebetulan ada saudara di Di Sinunukan. Sinunukan gitu kan, ada saudara. Nah, ditawarin nih gimana kalau misalnya sekolah di sana, terus semua biayanya ditanggung sama bibi tersebut. Itu baik banget, sumpah kayak nggak bisa juga berkata-kata gitu Iya deh. ya. Pokoknya baik banget dari A sampai Z semuanya diurusin gitu sampai pokoknya nggak pernah telat ngasih duit jajan kayak Dan, gitu. dan duit jajan juga dikasih Iya gitu ya. Cuman kan dikasih. kayak kita harus ada feedbacknya Iya lah. Kita bener. harus bantu-bantu juga. Kalau Mm-mm. misal pun kita di situ cuman kayak kata kasarnya nih numpang Makan tidur tidur sama makan itu pun pasti orang juga nggak iya seneng iya. juga guys. Jadi kayak kita harus ya rajin bantu-bantu juga Bener gitu sih ya. kan. Sempet pokoknya awal ngekos di SMA dulu itu karena yang biasa kumpul sama keluarga tidur Mm-mm. bareng itu kan ada temen-temennya gitu itu malam pertama Pertama ngekos itu nangis jadi nangis kayak nutupin gimana biar nggak nangis tuh kayak ke kamar mandi cuci muka ngidupin keran air. gitu nggak air kayak Jadi kalau kesesegukan nggak denger. iya nggak ada Oke jadi kayak oke. seakan-akan oh anak ini nih baru cuci muka nih atau mau sholat kayak gitu aja Oh iya ya pokoknya itu bener. sih terus kayak bapak itu ngingetin pas mau nganter ke Sinunukan Mm-mm. jangan lupa sholat gitu aja jadi alhamdulillah di sana juga keluarga di Sinunukan juga baik-baik banget terus tekun banget beribadah jadi dari sana Mm-mm. banyak belajar gitu. Karena kan Mbak ya panggilnya. Mbak itu Mbak di situ haji kan waktu belum itu. Oh belum belum. haji tapi Heeh. udah umroh gitu. Oh iya. Udah Jadi daftar haji waktu itu. oke lanjut pas jadi pas masa sekolah sama teman-temannya, Hmm. lingkungannya gimana. Terus apakah kamu termasuk yang berprestasi di sekolah gitu? Gimana? Eh, Terus heeh. kegiatan-kegiatan apakah aktif? Kalau untuk di sekolahan alhamdulillah aktif gitu karena walaupun gak dapet juara 1, 2, 3 tapi Mm-mm. kalau untuk ekstrakurikuler itu diikutin kayak 4 pilar sempat Mm-mm. ikut lomba ke tingkat kabupaten kayak gitu terus lomba tari juga kesenian. Lomba lari juga Iya pernah ya kan? lomba lari Itu juga juara berapa? juara juara 3 Dan aku maraton. nggak expect guys, karena dia tuh kalau gampang sampai sedikitnya tuh kayak batu-batu. Masa Iya iya juara lomba lari lari gitu, juara dua maraton atau tiga? juara Ah, 3 dari berapa peserta? banyak sih itu soalnya satu kecamatan Oh, satu iya kecamatan. satu Jadi bebas kecamatan nggak? Cuman anak bebas sekolah, anak tapi terutama itu diuntukkan semua pelajar. semua pelajar yang Oh, ada oke. di kecamatan Sinunukan gitu khususnya di SMA tingkat SMA sama SMP gitulah Oh, itu dapat hadiah. dapat. Dan karena kan dia sekolahnya ngekos ya guys ya di sini. Kan aku juga di Panyabungan. Jadi dari situ tuh kita kayak sering apa jarang jumpa Iya gitu kan. jarang Paling banget. juga
pas libur aja gitu jumpanya gitu, pas ada weekend gitu nanti kita ayo ke pantai gitu berdua, ya udah cuman sekedar main foto-foto gitu-gitu doang sih. Bener bener Cuman bener. ya kedekatannya ya sedekat itu karena dibanding keponakan yang lain juga dia yang pertama, terus jarak umur kita nggak terlalu jauh Mm-mm. gitu, jadi ngobrolnya juga nyambung gitu. Mungkin kalau untuk sekolah itu aja kali ya. Iya sih itu aja. Cuman ada apa namanya kayak apa cerita yang waktu jualan tuh Mm-mm. SMA itu kan. Itu sebenarnya bukan karena ekonominya nggak mencukupi gitu. Karena di Heeh, sana itu ya tercukupi semuanya apapun yang kita inginkan mungkin ada aja heeh. gitu kan. Tapi di sisi lain kayak nenek kan jualan Jualan, waktu itu. Terus teman-teman di kelas itu kayak ayolah jual ini kayak gitu kan. Mereka mhm. kayak request gitu lah mau makan mie goreng misalnya gitu kan. Jadi Oke, ya mhm. udah aku bilang ke Mbah buatin mie goreng dong Nanti misalnya dibawa ke sekolah. bawa sekolah jadi itu menunya mie goreng terus tahu isi goreng-gorengan Dan kayak itu gitu selalu habis. selalu habis pernah waktu nggak habis sekali Banyak. banyak banget Ah, jadi terus gimana? terus kan ada yang pesen nasi nasi bungkus gitu Mhm, kan mhm. nah, jadi udah dibuatin nih nasi bungkus ternyata yang maksudnya peminatnya tuh nggak Nggak banyak banyak, gitu oke. cuman sekedar 4 orang gitu dan mau nawarin ke guru-guru itu malu padahal sebelumnya kalau misalnya jualan tuh disuruh nawarin tapi aku Mhm, malu gitu kan kayak oke. ya udahlah akhirnya bawa pulang tapi ya nggak dimarah Oke itu itu sih. guys, tuh ya mulai dari SMA itu dia kayak udah berjalannya mungkin termasuk dari bibit-bibit independen tadi lah ya, sesuai dengan tema kita. Iya. Oke, kalau masalah percintaan mungkin nggak usah kita bahas kali ya. Mungkin lanjut aja waktu awal mula kamu memutuskan untuk terus lanjut kuliah. Sementara Kuliah. kan kamu sama keluarga kamu itu tahu kalau biayanya itu nggak mudah dan kamu sempat ambil bidik misi, cuman nggak Nggak lulus kan. lulus ya benar. Jadi dia itu kayak tetap lanjut aja. Itu aku nasehatin guys, pokoknya Mm. lanjut aja. Nanti ada selalu kuota dari misalnya ada yang lulus bidik misi, dia di sini lulus, di kampus sana lulus, dia ambil di kampus yang sana. Jadi ini kan Mm. masih ada sisa kuota gitu. Jadi itu bisa diceritain gimana coba terus kenapa akhirnya memilih kuliah di Universitas Andalas dan jurusannya peternakan. Awal mulanya gitu. Awal mulanya tuh kan sempet bingung juga kan. Kita kan apa kontek-kontekan terus Mm-mm. gimana ya kok orang tua bilangnya nggak usah kuliah Iya, karena heeh. biaya gitu kan. Iya, Terus heeh. akhirnya nyemangatin juga Iya, aku selalu kayak support sih guys. Pokoknya buat harus esai juga kuliah. dibantu Iya, karena pokoknya itu bimbang banget terus eh, kayak ya udah usaha aja dulu usaha-usaha semua berkas-berkasnya dikumpulin terus itu sebenarnya kan aku pengennya jadi guru dulu tuh kan mm-mm. pengennya di Unimed terus tapi nggak tahu kenapa di pilihan pertama itu Universitas Universitas Andalas. Oh, Andalas tapi kayak Unimed masuk gitu pilihan. Cuman masuk lulusnya di di Universitas Universitas Andalas. Andalas Oke. kayak gitu karena memang pengennya jadi guru gitu kan Mm-mm. dulu nah setelah itu ya udahlah jalin aja dan itu pas waktu perpisahan sekolah kan Mm-mm. itu pengumuman siapa-siapa aja yang lulus di Coba. perguruan tinggi. Iya, iya Nah, betul. jadi dari 40 orang yang daftar itu cuman 11 orang kalau nggak salah ya, itu yang lulus. Oh, Nah, dari semua yang di SMA itu yang daftar yang cuman 40 daftar orang. yang daftar itu 40 orang. Ah, oh, nah, yang daftar 40 Kan orang. kan banyak yang diseleksi kan dari Mm-mm. seleksi sekolah dulu kayak gitu kan. Jadi sebenarnya yang daftar tuh kayaknya banyak, cuman diseleksi-seleksi jadi 40 orang ini 40 orang. yang bisa Keterima. ngajuin Oh, nggak? oke. Yang Oh, bisa yang bisa ngajuin, ngajuin. yang bisa Jadi ngajuin. ada yang mau ngajuin tapi nggak sesuai berkasnya itu Mhm, terseleksi gitu. iya, Oh, oke. karena kan kayak mungkin dari prestasi gitu-gitu ya Iya, kan. heeh. Nah, jadi dari yang 40 orang yang bisa ngajuin berkas ini ke Mm-mm. universitas yang daftar gitu, 11 orang kalau nggak salah yang Yang lulus. lulus. Yang lulus gitu Oke. dan termasuk salah satunya aku. Itu pun kayak pengumumannya tuh nggak mungkin nih aku lulus gitu karena Heeh. udah 10 orang terakhir nama aku tuh nggak disebut-sebutin gitu loh. Oh, itu Sedang disebutin. disebutin Oh, satu-satu. kirain langsung ada informasi Enggak, di itu apa? disebutin. Jadi kayak dikumpulin semua kelas 12 gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi ini yang lulus kayak gitu. Sekalian sama apa fakultasnya gitu disebutin Oke, jurusannya oke. gitu kan. Nah, jadi udah disebutin nih banyak-banyak. Ada yang di Jogja, ada yang di Medan. Itu kan berharapnya emang Mm-mm. di Medan waktu itu, tapi dapat Lulusnya di ceramah juga guys.
kalau di Medan itu pergaulan gitu pergaulannya ya. nanti Ya pasti bener aku banget. nggak kuat gitu. Jadi Bener. makanya ada pilihan Universitas Andalas di Padang itu karena itu salah satu faktornya. Jadi, nah kan udah disebutin nih 10 orang, namaku belum dipanggil, sedangkan ada yang juara umum belum dipanggil juga. Jadi kan gitu. kayak si Irfan Irfan Kusnadi, ya. terus ada siapa lagi ya waktu itu, Inala Rati kalau nggak salah. Nah itu tuh mereka yang termasuk Yang pinter-pinter gitu ya. pinter-pinter gitulah, terus kayak deket sama guru gitu kan. Nah jadi itu kayak nggak expect aja sih bakal lulus gitu. Ternyata disebutin nama terakhir tuh namaku. Oh itu terakhir banget. Terakhir banget. Oh itu ya udah memang deg-degan Iya, banget sih deg-degan guys. deh. Jadi ya udah pas namanya disebut itu kayak teman-teman satu kelas kan, karena kan mereka juga support banget gitu kan. Jadi kayak ya alhamdulillah kayak gitu. Di mana? Tapi itu tuh sebenarnya belum tahu di kampus mana. Oh, yang penting lulus aja dulu gitu. Lulus cuman dikasih Universitas Andalas, fakultasnya jurusan peternakan kayak gitu Tapi dulu. memang pertama ambil peternakan kan? Iya, emang ambil peternakan. Karena kayak di situ kan mikirkan peluang ya yang masuk peluangnya, gitu. Saranin aku waktu itu jurusan yang kayak jarang-jarang diambil orang gitu. Biarlah yang penting masuk aja dulu, karena terlepas nanti setelah kita wisuda juga. Terus sekarang kamu kerjanya nggak berhubungan sama peternakan kan? Iya, benar. Oke, mungkin pas awal keberangkatan itu kan rada-rada gimana? Kamu berangkat sendiri kan? Iya. Dari Natal? Atau Panjabungan? Enggak, berangkat sendiri tuh dari sini, dari Simpang nih. Oh, naik travel? Naik Family Raya. Oh, bus family. kecil yang kalau kita yang kalau trauma dulu sih itu guys. nggak bisa tiduran itu sih memang bener-bener jejek. Iya, karena bangkunya tuh bahasa Jawanya tuh jejek gitu loh. Jadi kita kayak, tidur pun nggak nyaman. Nggak bisa. Itu sendiri banget, kayak emang dilepas gitu aja. Dan itu tuh kayak cuman kita teleponan doang kan, ya berangkat nih kayak gitu udah. Sampai di Bukit Tinggi itu pagi, terus nungguin sampai ditanya-tanya nih sama yang tukang loketnya. Itu aku yang jemput ya? Enggak? Iya, aku kan nungguin di Bukit. Aku jemput ke Bukit. Iya, baru diantar ke Padang kan waktu itu. Oh iya. Dari Payakumbuh kan. Jadi aku di situ lama karena kan dari jam 6 terus apa namanya? Aku sampai situ tuh jam 8-an kalau nggak salah. Jadi aku 2 jam nunggu, kayak aduh, ditanyain beberapa orang mau kemana kayak gitu, mau ke Padang. Oh itu tuh mobilnya, enggak, nunggu dijemput kayak gitu. Iya. Dan itu tuh kita langsung ke Padang atau enggak sih, lupa lagi. Kayaknya enggak. Ke Payakumbuh dulu ya. Payakumbuh. Ke Payakumbuh. Atau karena kamu ke Padang sendiri waktu itu. Iya, bukan. Itu kan yang terus nganterin aku ke Padang gak sih? Oh iya, sempat nganterin aku ke Padang, baru langsung ditinggal. Iya. Tinggal pulang karena hari Seninnya mau kuliah kan. Aku mau cek kesehatan waktu itu. Nah itu tuh kayak aduh, sakit banget nih hati gue. Tapi kita sama guys, aku juga waktu kuliah itu juga berangkat sendiri. Kalau aku waktu itu Sampagul dari Panjabungan, jadi berangkatnya malam. Tapi ada nggak sih temennya? Oh ada beberapa, cuman dari sini sendiri. Cuman itu nggak kenal satu mobil. Tiba-tiba di kampus itu dihambat gitu kan. Oh ini yang mahasiswa, calon mahasiswa ini gitu kan. Jadi orang itu yang bantu-bantu daftarin gitu. Kalau aku sih ini nih yang paling sedih banget ya. Kan baru pertama kali mijak Sumatera Barat. Udah sampai di kos, terus aku ditinggal. Oh iya. Jadi malamnya itu tuh. Oh iya, aku antar dia itu ke kos anak-anak ada organisasi ya, nggak sampai ke kampus karena aku belum pernah ke UNAN waktu itu. Jadi aku ditinggal, terus kayak malamnya tuh aku sempet bilang, masa aku ditinggal gitu kan? Ya nggak apa-apa, nanti sama kakak itu pokoknya, aduh malamnya aku nangis tapi nggak. Ya malu kan karena semua kakak-kakak. Pokoknya dia guys nelpon terus, SMS terus. Itu aku masih kuliah, aku sibuk, aku praktek, aku pulang itu jam 5 sore, masuk jam 7.20. Terus yang ada kejadian HP hilang? Itu yang kedua. Iya, itu kan setelah selesai cek kesehatan itu kan, itu kan balik. Enggak, belum balik. Itu langsung ke Payakumbuh tuh kan. Langsung Payakumbuh. Langsung ke Payakumbuh. Nah, apa namanya? Setelah itu kita ini apa? Gimana sih, lupa lagi aku. Oh, setelah pulang ke Payakumbuh, iya. Kayaknya ya, aku juga lupa. Karena udah lama banget. Oh, itu toh yang apa suruh bayar
ongkosnya aku bayar 100.000 padahal cuma 35.000. Oh iya ya. Jadi itu tuh, jadi kan kakak itu kan bilang kan suruh naik mobil ke Payakumbuh gitu kan. Nah dianterin dan aku tuh ditinggal dimasukin ke dalam angkot warna hijau. Nah, aku suruh nyari angkot warna orange. Aku mana tahu Ya deh. pokoknya by phone Ya kan. Cuman Allah. aku kayak ada kenalan gitu, kita satu organisasi ya. Mas David kalau nggak Belum, salah. itu belum ke Belum. situ. Itu sama kakak-kakak yang Oh, yang dari Sumatera dari Utara itu Sumatera tuh. Utara. Kan iya cari aja mau angkot, naikkan aja angkot ke Pasaraya kayak gitu kan, angkot hijau, dan di Pasaraya itu harusnya naik angkot orange ke Iya, iya. loket PO Ayah untuk Oh ke iya, PO Ayah, Payakumbuh iya. gitu. Nah, ternyata aku diturunin di simpang. Aku nggak tahu mau belok ke kanan ke kiri kemana-mana, suruh nyari kampus Bung Hatta, nggak ada yang tahu. Oh iya, Bung Hatta. Jadi nelpon. Jadi aku nih gimana kayak gitu. Tapi tetap aja. Jadi ini sekarang posisinya di mana? Sedangkan itu tuh aku nggak tahu sama sekali guys. Tapi Itu di aku mana? ngerti banget sih pasti perasaan dia tuh kayak gimana gitu sendiri. Untung aja Sebenarnya sih. aku nggak tega juga guys. Cuman waktu itu memang kami itu kan full banget kuliahnya, dan aku itu semester akhir kan. Karena kalau misalkan sekolah aku itu kelas Itu bukan 3, dia semester kelas akhir 1. deh kayaknya. Tapi kayak memang lagi sibuk-sibuk. Iya, ada PUM, proyek usaha Heeh. mandiri yang jahe kan sempat datang ke lahan kan. Itu. Jadi aku untung aja ada bapak-bapak nyamperin. Mau kemana gitu ditanyain. Mau ke Payakumbuh Pak. Di sini. Terus ini dari mana? Dari kampus kayak. Terus diajak ke kayak warung gitu kan. Itu tuh bapak-bapak semua. Aku takut juga tapi Kalau dijahatin gitu di iya takut, kota tapi gimana gitu ya. alhamdulillah mereka baik. Aku pesen Gojek aja, dan itu kenapa ya nggak kepikiran waktu itu ya? Iya juga sih. Tapi kayaknya waktu itu belum Viral gitu ya, hektik ya. Ya, sekarang. iya sih pokoknya dan itu tuh aku nggak punya paket waktu itu. Jadi akhirnya bapak-bapak yang baik itu Yang pesenin Gojek. pesenin Gojek, terus langsung bilang ke abang Gojeknya nanti ke PO Ayah kayak gitu, nggak tahu ya PO Ayah atau PO Sarah waktu Ayah ya waktu itu kalau nggak Ayah, salah. ayah. Jadi aku langsung sampai sana, langsung dipesenin mobilnya, tiketnya tuh dipesenin, baru ya udah suruh Langsung bayar gitu. Jadi aku ngasih uang 100.000. Berarti ngasih bayar ke bapak-bapak yang bantu ini? Oh, Bukan. langsung ke supir? Jadi kan bapak-bapak yang bantu ini kan, oh nanti bayarnya segini ya sama abang Gojek ini kayak Oh, gitu aku kan. kirain bapaknya calo lagi, dia bantu Enggak, gitu motifnya, enggak. cuman pas Jadi ngasih uang nggak bapak itu dibalikin. baik. Jadi abang Gojeknya ini langsung pesenin, tunggu dulu ya kayak gitu kan, tunggu dulu biar dipesenin, baru aku ditunggu sampai naik dulu baru abang Gojeknya pergi gitu. Jadi baik banget. Jadi ya udah ngasih uangnya 100.000 waktu itu. Jadi kan, jadi aku nggak ngerti itu penipuan atau enggak, aku nggak ngerti, tapi saat itu 100.000 nggak dibalik-balikin gitu kan. Nah jadi sampai terus pas udah di jalan aku nanya kembaliannya mana kayak gitu, Terus baru dia tuh katanya, ngomongnya tuh pakai bahasa Minang. Aku tuh dulu kan nggak ngerti gitu kan. dan mungkin kebanyakan juga gitu guys, kalau misalnya kita merantau ke daerah baru, yang kita mungkin kalau kita bahasanya pun bahasa daerah itu, orang itu ngerti ini orang Iya, pendatang iya. gitu. Jadi ya udahlah, bermain mereka di ongkos. Mungkin nggak semua, tapi kebanyakan supir kayak Iya, gitu. jadi ya itu, jadi pas sampai, nah itu juga udah sampai di Payakumbuh, nunggu jemputannya juga lama. Ini nih yang menjemput. Kayak ya Ya karena Allah, aku posisinya kenapa aku nggak sih? punya motor guys, jadi aku harus pinjem teman-teman kuliah yang punya motor, dan Ih, itu si dia masih ampun. pergi, jadi nunggu lagi, ya tunggu ya bentar lagi gitu. Memang pokoknya memang waktu perjalanan mulai kamu dari berangkat itu memang diuji Iya benar-benar diuji, ya. iya bener-bener diuji banget banget lah pokoknya. Udah itu selesai tuh, udah dijemput terus tidur di rumah mami ya. Ya, di Nah, kosan di aku. kos-kosannya. Terus tuh udah udah selesai itu aku pulangnya gimana ya? Kok lupa sih. Nunggu Sampagul. Ya oh iya, naik Sampagul. Iya ya ingat. Daftar ulang sama wawancara bidik misi. Oh Karena kawan. di UNAN itu sistemnya tuh di awal wawancara bidik misi semua, itu belum tentu lulus juga.